Haleluya. Ya, jadi ada dua kesimpulan utama yang perlu saudara tangkap ya dari yang tadi disampaikan Pak Ginting yang meneruskan pesan gembala kita Pak Niko melalui tim teologi ya yang ada di pusat. Jadi yang pertama perhatikan, tadi ada rentetan kejadian di tahun 2022 yang dicatat, yang dirangkum, diinventarisir oleh tim teologi dan itu disinkronkan, dikomparkan dengan perjalanan rohani kita dan visi Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Ternyata hasilnya didapatkan bahwa apa saudaraku? Rencana Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan tetap akan Tuhan kerjakan. Apapun nggak bisa menahan, apapun nggak bisa menggagalkan rencana dan kehendak Tuhan, saudaraku. Dunia mau bagaimanapun, tapi kalau Tuhan dah bilang musim penuai sudah tiba, ya, paradigma yang baru harus kita pakai sekarang ini. Kemudian Pentakosta ketiga itu pasti tergenapi, pasti terjadi, pasti diselesaikan, amanat agung pasti selesai. Kalau Tuhan sudah bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu sebagai amanat agung, itu pasti selesai, saudaraku. Pasti selesai. Sekalipun dengan saya atau tidak dengan saya, dengan saudara ataupun tidak dengan saudara. Artinya sekalipun saudara nggak mau ikut ambil bagian, saudara nggak mau berkontribusi, Tuhan tetap akan kerjakan. Tinggal sekarang pilihan dan keputusannya kepada masing-masing kita. Apakah saudara mau merespon dan mau melakukan, mau ikut serta di dalam kegerakan penyelesaian amanat agung yang seluruh pemimpin dunia sekarang sepakat, sekarang mempercayai. Mereka punya satu target 2033 amanat agung harus kita selesaikan tepat di hari ulang tahun yang ke-2000 dari Pentakosta itu. Terjadinya Pentakosta di Kamar Loteng Yerusalem kurang lebih terjadi tahun 33 Masehi. Jadi ulang tahun ke-2000-nya tentu 2033, saudara. Jadi ayo kita bersiap, saudaraku. Ya, jadi Tuhan tetap akan selesaikan rancangannya. Tuhan pasti datang kali yang kedua menjemput gerejanya yang di bumi ini. Pasti, saudaraku, itu udah janji Tuhan. Tuhan gak pernah mengingkari. Kalau Tuhan udah berjanji, Dia akan tepati. Cuman bagian kita sekarang, kita mau nggak menjadi tim penyambut Tuhan datang menjemput kita nanti? Dengan cara bagaimana kita menyambut? Ya tentunya kita harus jadi umat yang layak. Amin. Ya, karena dikatakan dalam Lukas 1 ayat 17 itu menjadi visi kita juga. Ya, mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Supaya nanti waktu kedatangannya kita semua layak di hadapan Tuhan. Sabaslah hambaku yang setia, yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Dalam perumpamaan talenta juga Tuhan katakan, ayo masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, yang mengerti katakan amin. Jadi sekarang keputusan ada di tangan kita semua, pribadi lepas pribadi. Saudara mau nggak ikut terlibat, berkontribusi terhadap rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, kembali kepada masing-masing pribadi, dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan secara pribadi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi ya, baik dengan saya atau tanpa saya, dengan saudara atau tidak dengan saudara, saudara tidak terlibat, saudara cuek, saudara masa bodoh, saudara yang asal ini aja, hidup asal hidup aja, ibadah asal ibadah aja, itu keputusan kita masing-masing. Tapi nanti suatu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Isi amanat agung, penyelesaian amanat agung adalah jadikan semua bangsa muridku. Katakan sama-sama yuk, jadikan semua bangsa muridku. Ini tanggung jawab siapa, saudaraku? Masing-masing. Katakan tanggung jawab saya pribadi. Jadi amanat agung bukan hanya untuk pendeta, amanat agung bukan hanya untuk hamba Tuhan
pengkhotbah, pendeta, gembala, penginjil, bukan. Tapi itu semua kita punya tanggung jawab menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya sudah bisa menjadikan orang lain menjadi murid Kristus? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya, saudara pribadi, bisa menjadikan orang lain, keluarga kita dimulailah yang terdekat dulu lah, jangan yang jauh-jauh, tetangga jangan dulu lah, bilang sekitar kita aja, keluarga inti kita jadi murid. Bagaimana caranya? Halo? Muridkan dulu. Ya? Mau dimuridkan dulu. Mau dimuridkan dulu. Saudara harus jadi murid dulu. Mau diajar, mau dengar firman, mau ikut MSK, mau ikut dikatakan sharing life, misalkan nanti suatu hari sudah bisa kita jalankan. Sebenarnya sudah bisa, cuman saya menunggu nanti masih membaca respon dari saudara semuanya, ya kan, apakah memungkinkan gitu. Tapi nanti akan tetap dicoba ya. Bagaimana respon saudara, aktif gak, terbeban gak gitu, ya kan? Saudara harus jadi murid dulu. Dan untuk itu diperlukan ini, saudara, yang namanya komitmen. Hidup tanpa komitmen itu sama dengan hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa komitmen adalah hidup yang kosong, karena Tuhan tidak lakukan apa-apa kepada orang yang tidak komitmen. Tuhan tidak berbuat sesuatu, ya bukan maksudnya sesuatu itu bukan yang ilmunya ya, bukan yang umum ya, tapi yang spesifik, yang spesial, yang extraordinary. Pernah saya katakan bahwa dunia pun menerima berkat yang universal. Sama semua manusia, orang yang nggak percaya ada Tuhan, dia juga terima berkat, saudara. Berkatnya berkat universal, tapi ada berkat sebenarnya yang spesial. Dan ini hanya dikhususkan untuk mereka yang anak, statusnya adalah anak, saudara. Anak ini dapat berkat spesial. Nah, saudara, ini anak atau bukan gitu di hadapan Tuhan. Ya sekalipun saudara percaya sama Tuhan, saudara sudah jadi anak secara de jure-nya mungkin ya. Sudah jadi anak, sudah percaya Yesus. Tetapi apakah perbuatan kita itu mencerminkan itu anak? Kalau anak itu nggak nuntut, saudara. Perhatikan aja kejadian di dalam Lukas pasal 15, perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Itu ada dua perbedaan status anak di situ. Anak itu nggak hitung-hitungan, saudara. Anak itu punya relationship dengan bapaknya, dengan orang tuanya, dan semua itu diperlukan komitmen. Jadi sekali lagi ya, segala rencana Tuhan akan tetap terjadi, akan tetap diselesaikan, baik dengan saya atau tanpa saya. Saya terlibat, saya tidak terlibat, Tuhan tetap akan jalan. Tuhan akan selesai. Dan saudara tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat apa yang kita taburkan di tahun 2021, kita akan menuai di 2022. Demikian juga perhatikan nanti di tahun 2022 apa yang sudah saudara tabur, apa yang sudah saudara investasikan di dalam dunia kerohanian saudara, di dalam perjalanan rohani saudara, apa yang sudah saudara berikan, apa yang sudah saudara taburkan di situ. Investasikan dalam kehidupan perjalanan rohani saudara. Apa? Itu akan menentukan buahnya, tuaiannya nanti di tahun 2023. Jadi persiapkan saudaraku. Tahun 2023 yang nanti kita akan jalani. Sebentar lagi, hanya hitung hari saudaraku. Sekarang udah minggu pertama. Tahu-tahu udah Natalan kita. Tahu-tahu udah tahun baru. Jangan lagi mau hidup sama seperti di 2022. Saudara harus ada next level. Amin. Saudara harus next level secara kerohanian.
perjalanan rohani saudara, perhatikan ini, saudara harus punya spiritual journey. Setiap orang harus menjalani spiritual journey-nya. Saudara harus punya perjalanan rohani saudara, karena itulah yang akan saudara wariskan kepada anak saudara nanti. Tadi seperti tadi, voice of the Pentecost tadi, warisan terbaik yang bisa kita bagikan, kita wariskan kepada anak cucu kita adalah perjalanan rohani kita. Kita ceritakan kepada mereka. Itu sebuah warisan yang sangat berharga saudara. Ya, dua ini tolong dicatat baik-baik di loh hati kita ya. Jadi persiapkan tahun 2023 nanti mulai sudah berubah ya. Tata lagi hidup saudara, miliki spiritual journey dan jalani bersama dengan Tuhan. Sudah berkontribusi, sudah respon sama Tuhan, sama firman-Nya. Nanti sudah akan menuai di 2024. Sudah akan lihat hal yang luar biasa. Amin, saudaraku. Sekali lagi, semuanya butuh komitmen. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu, saya ingin semuanya nanti bisa membagikan sharing di sini. Seperti Pak Ginting tadi, saya mau semua, tapi perlu ini saudaraku, perlu komitmen. Kita harus ikut MDPJ supaya kita bisa terima tuntunan dan kita bisa salurkan, bisa teruskan kepada rekan-rekan kita. Dan untuk ikut MDPJ, menara doa pelayan jemaat yang setiap bulan yang langsung Pak Niko berikan tuntunan di situ, itu kita perlu ini komitmen. Karena kalau kita nggak komitmen, itu sistem akan menggugurkan kita, saudaraku. Ketika kita 3 kali absen, nggak masuk, nggak join, ya itu sudah langsung absen kita. Ketika kita join, itu kita masuk absen. Kalau kita nggak join, kita hilang absen. Itu nanti sistem yang akan memutuskan. Kalau sudah 3 kali, otomatis sistem akan mencoret kita, saudara. Jadi perlu komitmen. Pak Niko itu minta komitmen, ya, minta komitmen dari kita. Nah sekarang saya mau ajarkan tentang komitmen. Mungkin selama ini kita bingung komitmen. Apa sih komitmen? Seperti apa sih? Bagaimana sih komitmen itu? Ya, yuk klik selanjutnya. Ada tiga bahasan sebenarnya. Ya, ada 3 coba. Ada 3 saya catat. Nah, semua keluarkan. Yang pertama nanti kita akan lihat. Kita akan pelajari tentang pengertiannya dulu. Pengertian komitmen itu seperti apa. Yang kedua, the blessing of commitment, artinya berkat yang akan kita terima dari komitmen. Ketika kita komitmen, berkat apa? Berkat yang bagaimana yang akan kita nikmati. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang komitmen Yusuf. Ini melanjutkan nanti ya, poin ketiga ini komitmen Yusuf ini akan melanjutkan khotbah saya yang beberapa minggu yang lalu, di mana dikatakan bahwa dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun, segala yang diusahakan, segala apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Kemarin kita bahas tentang penyertaan Tuhannya yang membuat Yusuf berhasil. Dan nanti ya hari ini mungkin nggak nyampe di poin ketiga ya tentang komitmen Yusuf ini yang membuat Tuhan menyertai, yang menggerakkan Tuhan untuk menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil. Itu ini komitmen. Kita nanti belajar dari pribadi yang namanya Yusuf, saudaraku, ya tentang bagaimana berkomitmen, apa saja komitmen yang harus kita jalankan. Next berikutnya kita lihat dulu ya pengertian tentang komitmen. Lagi terus saja. Nah, komitmen itu adalah sifat. Jadi komitmen itu sifat. Sifat itu karakter. Karakter itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Itu sifat. Jadi sifat seseorang. Komitmen itu menunjukkan sifatnya seseorang itu seperti apa. Ketika kita bisa komitmen, maka kita bisa dilihat oh sifatnya dia bisa orang yang bisa berkomitmen. Satu sifat kata kuncinya ya. Dari ketetapan yang tulus. Jadi sifat tapi ada unsur ketulusannya. Komitmen itu ada ketulusan di situ. Ketika kita berkomitmen terhadap sesuatu, ada ketulusan di situ.
Nggak ada udang di balik rempeyek, nggak ada, saudara. Ya. Udang di balik batu kan nggak bisa dimakan, saudara. Udang di balik rempeyek. Yang kedua, ada tujuan yang tulus ya, ketetapan tujuan yang kuat, jelas. Orang yang berkomitmen, orang yang bisa komitmen, pegang komitmen, jalankan komitmen, itu dia punya tujuan yang kuat, punya arah yang jelas. Makanya tadi saya katakan kan, hidup tanpa komitmen, hidup tanpa tujuan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara pergi, saudara nggak punya tujuan. Coba aja nanti praktek, pulang ibadah ini, ya, saudara nggak punya tujuan apa-apa. Coba aja, hasilnya seperti apa nanti. Mau survei silahkan. Seperti itu saudara gentayangan tuh, bukan rohnya yang gentayangan, raganya yang gentayangan, saudaraku. Ya kan, kemana-mana, wah gak jelas tujuannya, capek. Ya, capek, lelah, stres, gak dapat apa-apa, hilang, malah ada yang hilang, saudaraku. Bensin, ya kan, uang makan, hilang, saudaraku. Ya. Hidup tanpa tujuan, hidup tanpa komitmen, saudara banyak kerugiannya, banyak yang hilang. Gak jelas arahnya kemana. Ini gak punya spiritual journey, gak punya tujuan. Yang kedua, tindakan mengikat diri sendiri. Jadi ketika saudara berkomitmen itu berarti, nah, saudara sedang mengikatkan diri kepada apa yang kita komitmenkan. Baik secara intelektual maupun emosional. Jadi ada apa ya? Hubungan emosional, ada hubungan intelektual, sifat intelektualnya dan emosional itu bekerja di situ, terlibat di situ. Sifat dan tujuan, ya, ada tindakan yang mengikat. Makanya seseorang atau sepasang, ya, laki-laki dan perempuan sebelum hidup bersama dalam satu keluarga, maka dia harus apa, saudaraku? Harus komitmen. Harus mengikatkan diri. Artinya udah nggak bisa bebas kayak dulu lagi. Kita komitmen berarti kita tuh terikat. Tapi kita sendiri yang dengan kesadaran kita, dengan ketulusan kita, dengan apa ya, emosional kita tuh menjadi terikat. Kita mengikatkan diri. Kalau dalam konteks pernikahan ya itu, suami mengikatkan diri dengan istri, istri mengikatkan diri dengan suami. Ya. Next berikutnya, langsung semua aja diklik. Nah, kita lihat persamaannya dengan kata yang dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kita bisa menemukan arti komitmen itu apa. Langsung aja ya kepada yang ditulis merah. Bahasa Inggrisnya itu consignment, allegiance, ya, kemudian dedication, loyalty, ya, kemudian artinya ini, orang yang berkomitmen. Komitmen itu artinya penyerahan. Kita menyerahkan hidup kita, keberadaan kita, potensi kita, talenta kita, waktu kita serahkan. Kesetiaan, ada kesetiaan di situ. Kesetiaan itu berarti terus setia tekun terus di situ, di tujuan itu, terus di tujuan itu setia terus tekun terus. Ya. Ada pengabdian, komitmen itu sebuah pengabdian. Yang berikutnya, ketundukan atau ketaatan. Tanpa ketaatan, tanpa penundukan diri, saudara, kita nggak akan bisa komitmen. Komitmen dibutuhkan penundukan diri. Butuh yang namanya hati hamba, taat, saudara. Kalau saudara gak punya hati hamba, sulit untuk bisa komitmen, sulit untuk bisa komitmen. Nanti berikutnya saya akan sampaikan juga mungkin ya tentang pengertian gini. Tuhan Yesus itu pernah ngomong begini, murid itu tidak lebih dari gurunya. Murid tidak lebih dari gurunya. Itu kata Yesus sendiri loh, keluar dari perkataan Yesus sendiri. Saya tadinya nggak jelas, nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Tapi puji Tuhan,
waktu pertemuan menara doa Rayon 2A, Pak Henry Speja yang sebagai ketua atau kepala dari Rayon 2A itu, beliau men-sharingkan tentang ayat ini, saudara. Wah, jadi jelas saya. Ya. Dalam hal apa? Murid tidak boleh lebih dari gurunya. Murid tidak lebih dari gurunya. Konteks itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Dia murid, dia sebagai gurunya. Dalam konteks sebagai guru yang mengajar, yang menuntun mereka. Artinya apa? Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan pencipta, penguasa, dia raja segala raja. Tapi dia yang adalah Allah, dia adalah Tuhan, tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan, walaupun dia adalah Tuhan. Tapi dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa sebagai hamba. Bayangkan, dia Allah pencipta jadi hamba, saudaraku. Dia mau datang ke murid-murid dengan penampilan seperti pelayan. Dia bawa lap lah, katakan begitu. Dia bawa apa namanya? Handuk atau apalah katakan. Dia sujud, kakinya dia apa? Muridnya duduk dan dibasuh kakinya oleh Yesus. Yesus membasuh kaki para murid-murid. Dia menempatkan diri, memposisikan diri, dia menjalankan, mempraktekkan hidup sebagai hamba. Bahkan sampai mati, saudara. Tapi kita sebagai murid seringkali lebih dari guru kita. Saya baru ngerti, ya ampun Tuhan, terima kasih. Kita seringkali apa? Ngebos, saudaraku. Yesus yang guru kita tuh jadi hamba, tapi kita ngebos. Hatinya ngebos. Gak bisa, saudara. Diperlukan tadi, baru ngerti saya, oh iya. Berapa banyak kita baru dipakai Tuhan sedikit, diangkat, dipercaya, lakukan sesuatu, sudah sombong, sudah berubah hidupnya. Kita banyak gengsinya kita tuh seringkali, saudaraku. Sampai hari ini komitmen saya tetap sama, saudaraku. Sekalipun saya harus ngepel gereja, bersihin gereja, saya mau, saya rela. Saya ini hamba, guru saya juga hamba. Guru saya Yesus itu hamba, saudaraku. Saya nggak boleh lebih dari dia. Butuh ini komitmen, ketundukan. Saya kalau datang jam 4 masuk dulu beberapa perlengkapan, saudaraku. Saya tata sendiri dalam sama Livi berdua. Semuanya saya tata. Kursi masih berantakan, saya tata lagi. Ada masalah apa, saya tangani. Listrik apa, saya tangani. Air, saya tangani. Saya cari orang-orang yang bisa panggil tukang, panggil apa. Supaya saudara bisa beribadah dengan nyaman. Pagi datang jam 8 sudah di sini, kadang 8 lebih. Lihat lagi, kontrol lagi apa. Butuh komitmen dan hati hamba. Amin, saudaraku. Banyak orang sudah S3, S2, pinginnya langsung instan. Begitu gabung, langsung pinginnya di jadwal atau ditugaskan di hal-hal yang kelihatannya mulia, yang kelihatannya dipandang orang, tapi gak mau mulai dari bawah. Dulu ini pengalaman yang menjadi pelajaran, saudaraku. Waktu saya diutus oleh almarhum Bapak Dawi Cakrawisaksana ke Kota Malang, saudaraku. Di sana orang-orang di sana, pengerja-pengerja di sana banyak sekolahan, saudaraku, banyak yang sudah sekolah. Mereka orang-orang yang sudah puluhan tahun melayani.
Tapi ketika mereka gabung lagi bersama dengan rayon 2, semua harus ikut yang namanya kom. Gak peduli saudaraku, mau S2, S3, S1, kalau dia mau melayani gabung dengan rayon 2 harus dari awal ikut kom seri 100 dulu. Saudara tahu kom seri 100 itu tentang keselamatan dasar saudaraku. Pengajaran dasar kekristenan tentang keselamatan kom 100 itu. Tapi mereka tetap harus gabung, harus masuk. Baru bisa jadi pelayan, bisa jadi pengerja, bisa melayani. Bisa melayani. Kalau enggak, sorry. Saya pun sudah kom berapa kali sudah, kan? Di Subang saya kom, di Proskoneo saya kom, di Klat Guru Kom saya ikut. Loh, yang dipelajari sama saudaraku, yang dipelajari bukunya sama. Ikut lagi saya di Klat Guru Kom, di diklat untuk ngajar kom itu saya di diklat diajar dulu supaya sama warnanya, nggak beda, nggak melenceng. Ikut lagi di situ. Ke Malang, ikut lagi saudaraku. Dari awal lagi. Yang sudah staf gembalanya Pak David istilahnya begitu waktu di Malang itu. Saya orang utusan dari Pak David yang ditempatkan dari Bandung ke kota Malang. Tapi ikut juga kom 100. Duduk tuh saya. Teman-teman guru-guru dari Bandung Rayon 2 datang, ya saya dengerin. Nemenin, dampingin para peserta yang lain, saudara. Walaupun nggak dapat sertifikat, tapi saya nggak merasa rugi, karena saya dapat lagi yang baru, bukan hanya secara pengetahuan Alkitabnya, tapi dari cara mengajarnya saya bisa, oh iya, ternyata cara ngajarnya ada lagi satu dapat dari sini dapat lagi. Saya kumpulkan yang baik-baik, saya saring, saya masukkan. Wah, kalau semua yang baik datang kan jadi lebih baik kitanya. Perlu ini. Next berikutnya. Nah, yang keempat, arti komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Keterikatan melakukan sesuatu. Janji, tanggung jawab, itu komitmen. Dan yang keenam, komitmen adalah tanda kedewasaan seseorang. Seseorang yang belum bisa komitmen terhadap sesuatu hal, baik dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai apapun, di bidang apapun, itu perlu komitmen. Saudara sekolah nggak ada komitmen, nggak bisa. Melayani tanpa komitmen, ya sebenarnya nggak bisa. Gitu. Tapi kadang ada kasih karunia, ada kemurahan yang seharusnya jangan dianggap remeh, tapi yang banyak terjadi justru dianggap remeh. Tuh, ya. Tanda kedewasaan. Gak ada tuh orang merit masih anak-anak. Karena kenapa? Ini perlu kedewasaan. Ya. Next berikutnya. Nah, the blessing of commitment. Oke, sedikit saja ya. Nanti kita sambung lagi. Kita lihat aja kisi-kisinya saja dulu ya. Amos 3 ayat 3. Kita lihat dasar firman-nya dulu ya. Dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Next berikutnya ada kalimat yang lainnya. Nanti saya akan tutup dengan satu peragaan ya. Nah, dalam versi The Message begini. Do two people walk hand in hand if they are not going to the same place? Artinya apa? Apakah dua orang berjalan bergandengan jika mereka tidak pergi ke tempat yang sama? Saya praktekkan ya. Siapa? Pak Lampu atau ini aja siapa? Vander sini Vander. Nah, buat peragaan dulu ya. Sini Vander, menghadap ke sana. Perhatikan kalimat ini ya. Apakah dua orang
Dua orang berjalan bergandengan tangan, ya. Jika mereka tidak pergi ke tempat yang sama, berarti kita contohkan, Father ke sana, saya ke sana, tempatnya tidak sama. Mungkin nggak saya bergandengan tangan? Coba. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita bisa bergandengan tangan kalau satu tujuan. Jalan, ayo satu tujuan. Bisa. Tapi kalau beda arah, nggak bisa. Terima kasih Pak. Jadi komitmen itu seperti itu. Komitmen dalam jemaat apa? Visinya apa? Tuntunannya apa? Itu tujuan kita. Kita di satu gerbong. Tujuannya harus sama, nggak mungkin kan satu gerbong tujuannya beda. Saudara naik kereta api yang tentu di gerbongnya itu akan membawa kepada tujuan saudara. Visinya jelas. Nah, untuk bisa ke tujuan yang sama kita harus bergandengan tangan. Inilah komitmen saudaraku. Apakah saudara bergandengan tangan untuk tujuan yang sama? Ini pemuritan amanat agung, restorasi pondok Daud, menara doa. Kita sama-sama bergandengan tangan enggak? Tujuannya sama enggak kita mau selesaikan itu? Itu butuh ini. Coba kita lihat ayat berikutnya, ada nggak? Kita lihat dulu ya. Oke, ini kita pending dulu. Saya tutup dengan ilustrasi seperti ini. Saya minta bantuan 3 orang maju ke depan. Atau satu-satu aja lah ya. Siapa yang mau jadi relawan? Ayo laki-laki. Yuk, maju yang mau jadi relawan. 3 orang langsung boleh. Supaya kelihatan kamera saya, nggak membelakangi. Ayo maju. Jangan takut, nggak akan dihukum. Tiga orang ini buat saksi. 3 orang buat saksi. Ayo, siapa lagi? Anak Yud dong, ayo anak Yud. Ayo anak Yud, sini. 1 orang, relawan, ada? Ilion, oke. Sama Pak Ginting, oke. Sekarang pegang satu-satu ya. Ini apa namanya? Kacang. Ini apa namanya? Kacang. Kacang apa, saudaraku? Kacang Garuda. Kacang Garuda. Bisa terbang ya. Pegang satu, pegang satu. Sini agak sini biar kelihatan kamera dulu dong. Sini. Nanti masuk YouTube saudara. Nah sekarang dari Pak Ginting dulu. Pak Ginting masukkan ke air ini. Nah, yang terjadi apa saudaraku? Apa? Mengapung. Kita tes. Ambil lagi Pak Ginting. Oke. Sekarang Father, masukkan. Sama enggak? Sama juga ya. Oke. Biar apa namanya? Biar kuat gitu argumentasinya. Coba kita masukkan. Biar sah gitu. Hasilnya sama ya? Oke, pegang lagi. Ini kira-kira ada beratnya enggak? Kacang ada beratnya enggak? Ada. Dia berat ya, tapi bisa ngambang ya. Sekarang dibelah Pak, dibuka isinya. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Ya. Pegang, oke. Sekarang Pak Ginting maju ke depan sini. Menurut saudara, kira-kira antara kulit sama kacang ini berat mana? Kacang. Bijinya. Hah? Bijinya. Berat ininya ya? Setuju semuanya? Setuju. Berat bulutannya ya? Sekarang coba cemplungin Pak Ginting. Bijinya. Lepaskan. Tunggu dulu saudaraku.
saya udah coba tenggelam. Coba sini sekarang yang father. Nah, masukkan. Oh kan, tenggelam saudaraku, udah pasti ini ya. Iya. Tenggelam saudaraku. Sekarang pertanyaannya Om, Ya. kenapa punya Pak Ginting nggak tenggelam? Ini pasti tenggelam harusnya. Mungkin masih ada kulitnya. Ya. Kulitnya harus dibuang. Yang punya Pak Ginting reject. Nah, tenggelam saudaraku. Masih ada kulitnya saudara. Yang kulitnya masih nempel. Ya, setuju semua sudah? Sepakat? Kalau masih kurang yakin nanti di rumah coba. Ya kan? Saudara punya pesan apa dari hal ini saudara? Saudara dapat pelajaran apa dari ini? Dapat pelajaran apa saudara? Nih kulitnya nih, tuh, kan? Terjawab, Bu Asih? Pertanyaannya? Kacang nggak boleh lupa sama kulitnya. Kalau kacang lupa kulitnya, tenggelam. Amin, saudaraku. Selama kacang ini, selama tadi biji kacang ini, dia tetap dalam apa namanya? Cangkangnya. Dia nggak akan tenggelam. Tadi sudah dibuktikan. Betul, saudaraku? Tapi ketika dia lepas keluar dari cangkangnya, mungkin dia menjadi sombong, jadi angkuh, merasa bisa, merasa pengalaman, merasa lebih tahu, merasa sok rohani. Dia tinggalkan cangkangnya, dia tenggelam. Jelas, saudaraku? Jelas. Artinya apa? Selama biji ini dia komitmen terikat dengan cangkangnya, dia akan naik. Dia nggak akan tenggelam. Tapi ketika dia berani keluar dari komitmen, bersama dengan cangkangnya dia keluar, dia pasti tenggelam. Itulah kekuatan dari komitmen. Jadi mungkin saudara bisa melayani dalam konteks pelayanan nih, saudara bisa melayani, oke, diberi kesempatan, diberi kasih karunia, dikasih kemudahan, kemurahan. Tapi kalau saudara nggak ada komitmen di situ, nggak kuat, saudara sendiri yang rugi. Saudara sendiri yang rugi. Amin. Engkau membuat kejahatan, Matius 7 itu. Aku gak kenal engkau. Loh, aku udah bikin mujizat, aku melayani. Aku memberitakan Injil. Aku menyembuhkan yang sakit, tapi Tuhan aku gak kenal. Kenapa? Engkau pembuat kejahatan. Engkau anomia. Anomia orang yang hidup tanpa hukum. Gak punya aturan, gak suka diatur, maunya bebas, maunya sendiri. Itu pembuat kejahatan, saudara. Itu gak komitmen, tidak komitmen pembuat kejahatan, karena dia maunya sendiri, susah diarahkan, susah dididik, susah dikasih tahu. Gak komitmen, gak bisa, saudaraku. Itu kayak kali kacang lupa pada kulitnya. Bilang kiri kanan, jangan jadi kacang lupa kulitnya. Maksudnya seperti kacang, maksudnya bukan kita kacang, bukan. Jangan menjadi seperti kacang yang tadi meninggalkan kulitnya. Kalau sudah begitu dimakan, saudaraku, dikunyah, sakit tuh, rasain dulu. Sudah dimakan dengan banyak masalah tanpa komitmen.
Banyak orang yang mengunyah saudara, banyak kejadian yang mengunyah saudara dan saudara hancur di situ. Ayo saudaraku, saya mengajak, belajarlah berkomitmen dalam pelayanan, dalam sekolah punya komitmen, sekolah punya apa ya? Hal yang perlu dikomitmenkan. Murid itu harus komitmen dengan aturan sekolah. Sekolah datangnya harus jam 7, masuk mulai pelajaran. Ada komitmen sebagai siswa di situ, nggak boleh terlambat. Kalau terlambat ya ada konsekuensinya. Kalau absen pun dihitung. Kalau banyak absen, ya lama-lama di drop out saudaraku. Tanpa komitmen, jadi absen terus, nggak hadir terus. Saudara masih merasa nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi apa-apa. Mulai mengerti saudaraku? Saya ucapkan terima kasih. Nanti dapat kacangnya ya. Terima kasih. Nanti minta kacang sama saya. Saya masih ada 1 sak ini. Nanti bagi 3 ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya.